Kembali di Kompas Malam, Saudara, kantor imigrasi Bogor kembali menangkap belasan tenaga kerja asing asal Tiongkok. Para tenaga kerja asing ini bersembunyi di wilayah terpencil dan diduga membangun desa Tiongkok kecil. Ada di Jakarta, paspornya Kantor imigrasi Bogor mengamankan 18 tenaga kerja asing asal Tiongkok di Kampung Cihideng, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Selasa 10 Januari lalu. Di wilayah perbukitan ini, para TKA diduga membangun desa Tiongkok kecil di sana. Para tenaga kerja asing itu ditengarai melanggar izin tinggal di Indonesia. Dari 18 tenaga kerja asing, hanya 6 orang yang bisa menunjukkan kartu tinggal sementara dan paspor. Ada yang 6 orang bisa menunjukkan dokumen sedang berada di mes. Terus yang 12 ini Pak, mereka tidak memiliki dokumen apa aja Pak? Enggak paspor. Kita kan cuma ranahnya paspor aja ya. Paspor, buat tentunya paspor larinya ke izin tinggal. Kalau paspor izin tinggal nggak sah kan. Di Sukabumi, Jawa Barat, petugas imigrasi menangkap 3 warga negara tirai bambu pada awal Januari lalu. Kerja di pabrik batu bata di Kecamatan Gunung Guruh. Ketiganya hanya mengantongi visa kunjungan, bukan visa kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa menyebut banyaknya tenaga kerja asing ilegal terjadi karena jumlah pengawas ketenaga kerjaan sangat minim. Jumlah perusahaan yang wajib lapor itu kan 32.000, sementara pengawas ketenagakerjaannya kira-kira jumlahnya 190 orang. Jadi memang pada saat satu orang pengawas ketenagakerjaan harus masuk ke perusahaan, kami sudah hitung satu pengawas ketenagakerjaan mungkin dalam 1 tahun bisa memasuki 90 perusahaan. Jadi katakanlah kalau 90 kali 200 hanya 18.000 perusahaan yang bisa kami masuki. Karena Maraknya tenaga kerja asing membuat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakiri melakukan inspeksi ke sebuah pabrik di Kabupaten Bogor pada 28 Desember 2016. Hanif sempat membentak tenaga kerja asing itu karena tidak kooperatif. 18 tenaga kerja asing di pabrik ini terindikasi melakukan pelanggaran izin kerja. Sidak ini juga dilakukan untuk membuktikan bahwa isu serbuan tenaga kerja asing, terutama asal Tiongkok, yang disebut-sebut mencapai 10 juta orang adalah fitnah. Ini jumlah tenaga kerja asing hanya 74 ribuan, jumlah tenaga kerja Cina 21 ribuan, di tengah penduduk yang sekitar 255 juta orang. Dibandingkan dengan angkatan kerja kita yang 125 juta orang, jadi ini masih sangat kecil. Terkait soal serbuan tenaga kerja asing, Presiden Joko Widodo juga berkomentar. Jumlahnya hanya 21 ribu, dibilang 10 juta, dan bilang 20 juta. Angkanya dari mana? Ditanya itu, angkanya dari mana seperti itu. Dan logikanya nggak mungkin. Karena kita harus ngomong apa adanya. Gaji di sana sudah 2 sampai 3 kali lipat gaji di sini, nggak mungkin dong mereka ke sini. Logikanya itu. Pemerintah mengatakan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia masih terkontrol dan tidak mengancam tenaga kerja di dalam negeri. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana sebetulnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia? Untuk membahasnya sudah hadir saat ini di studio Kompas TV Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Roni F. Sompi. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam Mbak Priska. Dari kasus yang di Bogor dulu ya Pak, di Kecamatan Cigudeg ini. Ya. Pak, bagaimana ceritanya sampai bisa mereka menghuni desa itu atau menghuni lokasi itu selama berapa lama Pak? Menurut hasil pemeriksaan sementara, keberadaan pertambangan di sana di 2 desa ya. Banyuwangi, kemudian dusunnya tadi di Cihideng, kemudian desa Cintamani di Kampung Serewu. Itu sejak 2010. Ya. Tapi mereka kan hanya di 2 lokasi yang jarak tempuh dari perkampungan penduduk ya sekitar 2,5 sampai 3 jam, 10 kilo, cukup jauh. Dan saya kira kalau dibilang desa, ya desanya tetap namanya desa ini, Desa Banyuwangi dan Desa Cintamani. Jumlah yang bisa kita tangkap kemarin 18. Mungkin masih ada beberapa lagi yang melarikan diri, karena menurut keterangan mereka sempat melarikan diri dan kita tangkap 9 orang. Dari 18 itu izin tinggal yang mereka miliki apa?
Yang 6 orang memiliki izin tinggal, artinya kalau sudah diberikan izin tinggal terbatas untuk bekerja, berarti dia sudah memiliki izin untuk bekerja, yaitu izin mempekerjakan tenaga asing yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan izin tinggal. Nah, yang 12 sedang kami periksa, belum tuntas, masih 3 orang lagi, karena kami juga menunggu paspor mereka itu menurut mereka dibawa oleh pengusahanya. Ya, dan memang hampir semua kasus yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan itu mereka masuk legal. Entah dengan menggunakan visa kunjungan atau kunjungan wisata atau bebas visa kunjungan, tapi masuknya legal. Hanya dia tidak memperoleh izin bekerja, kan itu ya. Nah, itu yang akan kita dalami. Yang ditangkap ini apakah semuanya dikoordinir oleh satu perusahaan yang sama, Pak Ron? Iya, betul. Memang dikoordinir oleh satu perusahaan, yaitu PT Sinomine, ya, PT Sinomine dari China. Kemudian bekerja sama dengan PT Bintang Cindai Mineral Geologi Tani Berkah. Nah, itu yang mendatangkan mereka. Oleh karena itu kami berharap pimpinan perusahaannya atau manajemennya itu segera datang ke penyidik PPNS Imigrasi di Bogor untuk segera kita lengkapi. Karena ini pihak perusahaan kalau memang mereka 12 orang ini tidak memiliki izin untuk bekerja, baik IMTA maupun izin tinggal ya dari imigrasi, mereka bisa kita kenakan pasal 122. Ya. Ancamannya ya 5 tahun atau denda 500 juta, cukup tinggi. Ya. Dari 2010 ke 2017 kalau kita lihat ada tenggat 7 tahun, artinya mereka bertahan di lokasi itu. Selama ini pengawasannya seperti apa, Pak Roni? Kalau bicara pengawasan ya antara lain kan kita tunjukkan bahwa setelah beberapa waktu mereka diawasi, dilakukan penyelidikan, maka kawan-kawan dari Bogor melakukan pengawasan. Dan itu kerjasama dengan tim pengawasan orang asing yang ada di sana. Kebetulan yang siap waktu itu dari TNI Angkatan Darat, ya Denpom Bogor, mereka sama-sama. Kita sering juga bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, seperti kemarin setelah Bapak Menteri Tenaga Kerja melakukan sidak, kemudian kami diminta untuk mengirim anggota untuk melakukan tindak lanjut proses penegakan hukumnya, kami juga lakukan. Artinya kerjasama dalam bentuk wadah tim pengawasan orang asing itu yang perlu digelorakan. Misalnya seperti kasus ini, ya. Mungkin kalau kita perankan Pemda setempat, karena pemberian izin ketenaga kerjaan itu oleh kementerian, tapi di Pemda kan ada dinas tenaga kerja provinsi, kabupaten dan kota. Kalau informasi ini kita berikan kepada mereka, kemudian kita minta tolong untuk diawasi, camat bisa ngawasi. Artinya pengawasan bisa tidak menyentuh. Ketika mereka menghadapi resistensi dari pihak perusahaan, mereka kan tinggal minta tolong. Dari tim pengawasan orang asing ini sampai sekarang apakah sudah bisa menjangkau tadi daerah-daerah yang kecil misalnya atau lokasi-lokasi orang-orang yang selama ini sulit untuk dijangkau? Kebetulan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat ini sangat menggelorakan Kepala Kantor Imigrasi untuk membangun tim pengawasan orang asing sampai tingkat kecamatan. Bahkan gubernur dan wakil gubernur sangat mendukung ini. Ketika ada pembentukan atau launching tim pengawasan orang asing ini, beliau-beliau hadir. Oleh karena itu, sekarang ini kita akan tingkatkan bukan hanya sampai kecamatan, sampai desa dan kelurahan. Karena wilayah Indonesia kan dibagi sampai RT RW. Nanti para ketua RT, ketua RW yang tahu persis jengkal. Selain tadi wilayahnya yang luas, apa saja sih kesulitan yang dihadapi di lapangan, Pak, untuk memeriksa misalnya izin tinggal, terutama orang asing ya, apakah menyalahgunakan izin tinggalnya untuk kerja dan sebagainya? Sebenarnya informasi. Jadi ketika ada perusahaan yang diberikan izin untuk menambang, kemudian yang memberikan izin menambang ini pasti berkoordinasi dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja tentang berapa jumlah tenaga kerja yang
dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, informasi tentang berapa orang tenaga kerja yang dibutuhkan, ini kalau diinformasikan kepada semua pihak yang terkait, terutama Pemda, saya kira ini bisa didukung. Artinya kerja yang sinergi, komprehensif ini bisa kita lakukan dan ini sudah terlaksana. Tapi mungkin saja ada hal-hal yang bisa kita telusuri. Apa sebenarnya menjadi kendalanya? Ya, apakah masing-masing ada kesibukan? Nah, berarti kesibukan itu kita cari dong waktu untuk bisa bersama. Oke. Nah, kalau dari hasil penelusuran selama ini, Pak Roni, sampai saat ini apakah sudah berapa banyak totalnya tenaga kerja asing yang dideportasi karena tadi menyalahgunakan izin atau tidak memiliki izin kerja misalnya? Kalau jumlah warga negara asing yang kita deportasi selama 2016 itu 7.787 orang. Itu sudah termasuk tenaga kerja asing yang menyimpang, ada warga negara asing yang melakukan penyimpangan berkaitan dengan teror, membawa narkoba, kasus penyelundupan dan sebagainya. Itu sudah menjadi satu kesatuan. Paling banyak di mana yang ditemukan, Pak Roni? Kalau berkaitan dengan warga negara asing ini di Pulau Jawa cukup banyak. Kemudian Sulawesi juga ya cukup banyak ya. Di masing-masing pulau besar ada ya. Nah, yang berkaitan dengan daerah pertambangan, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja asing. Nah, di sana ada pelanggaran-pelanggaran tenaga kerja asing. Nah, dari 7.787 itu masih ada 329 orang yang kita ajukan di pengadilan untuk memberikan efek jerah. Paling tidak kita kerjasama dengan aparat penegak hukum, jaksa dan hakim untuk ya memberikan sebuah keputusan bahwa perbuatannya bersalah, apa hukumannya. Ya paling tidak denda. Kalau denda kita dapatkan mungkin dari pendapatan negara bukan pajak ini kita dapat. Ya, jadi langkah tegas agar efek jerah ini benar-benar dirasakan. Artinya tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia dengan izin yang menyimpang ini bisa di-cut, bisa dipotong sama sekali apa? Ya, Bapak Menteri Hukum dan HAM sudah memerintahkan kami untuk membangun sebuah sistem pengawasan dan pengendalian. Jadi setelah mereka kita bolehkan dia masuk, apakah dia menggunakan visa kunjungan, visa kerja atau bebas visa kunjungan, mereka ini bisa kita monitor keberadaannya dengan sistem. Ya, selama ini memang kita masih mengandalkan kemampuan manual, pembuntutan, penyelidikan intelijen secara fisik ya. Nah, dengan sistem kita menggunakan IT, mungkin kita berikan tiket. Tiket yang harus dia ID card lah ya, ID card. Di sana nanti kita berikan barcode. Barcode ini akan kerjasama dengan semua tempat penginapan, semua penjualan tiket, pelabuhan, bandara, kereta api, bus dan sebagainya. Ini bisa kita tahu, oh mereka sedang berpindah kemana. Nah, di samping itu, penguatan tim pengawasan orang asing. Karena tim pengawasan orang asing ini sudah ada sekretariatnya. Kita tidak harus selalu bekerja sama-sama, bisa bekerja dengan tusi masing-masing, anggaran masing-masing, tapi ketika kita terhambat untuk melakukan pengawasan, kita kerjasama. Ya, kinerja maksimal dari tim pengawasan orang asing ini ya yang kita nantikan hasilnya. Terima kasih banyak Pak Roni. Pak Roni F. Sompi, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sudah bergabung di Kompas Malam. Berikutnya